Sering nyeri belikat di bagian kanan maupun kiri, sehingga menyebabkan sesek di bagian dada maupun tangan terasa lemah ya. Hari ini saya akan coba sharingkan bagaimana cara mengatasi keluhan di bagian belikat tersebut. Silakan sebelum itu teman-teman bisa klik tombol subscribe-nya supaya saya lebih semangat untuk memberikan sharing tentang cara mengatasi keluhan-keluhan. Nah, oke, kita masuk aja teman-teman ke bagian tahap relaksasi ya. Sebelum melakukan bagian pemijatan di belikat, kita coba lakukan dulu pemijatan relaksasi di bagian punggung kanan dan kiri ya. Di sisi kanan dan sisi kiri dengan cara ditekan menggunakan telapak tangan. Sekarang kita masuk ke bagian belikat ya teman-teman. Jadi sebelum kita lakukan pemijatan, posisi tangan dari klien itu ditekuk ke belakang seperti itu ya. Kemudian kita tekan-tekan di bagian depan dari skapula itu sendiri. Ditekan menggunakan pangkal telapak tangan ke arah bawah ya. Bukan didorong ke arah depan tapi ke arah bawah. Nah, silakan dilakukan secara merata mengikuti pola dari skapula itu sendiri teman-teman. Ditekan berulang kali, paling tidak diulangi 3 kali setiap bagiannya. Kemudian kita lakukan relaksasi di bagian skapulanya ya. Di bagian skapulanya dengan cara ditekan putar, perlahan saja. Tahap selanjutnya yaitu kita melakukan penekanan masuk ke titik inti, yaitu ke bagian dalam skapula. Jadi di bagian dalam skapula itu terdapat legokan teman-teman. Makanya tangan klien itu perlu ditekuk ke belakang supaya teman-teman bisa mengidentifikasi bagian legokan dari skapula tersebut. Nah, silahkan ditekan dari ujung atas sampai ke ujung bawah ya. Untuk pengulangannya itu silahkan dilakukan sesuai dengan teman-teman aja ya. Mau diulang, kalau dari saya biasanya 5 sampai 10 kali ulangan setiap titiknya. Itu supaya bisa merilekskan ototnya dan juga mengurai sumbatan-sumbatannya. Setelah dilakukan tekan-tekan, kemudian dilakukan tekan putar ya. Ditekan putar menggunakan jempol. Untuk titiknya juga sama ya, di bagian titik yang sudah saya praktekkan tadi. Untuk orang yang punya keluhan sesak di bagian dada ya, teman-teman bisa sesuaikan aja tekanannya, jangan terlalu kencang dulu ya, sebaiknya perlahan-perlahan kemudian melalui step agak ditambahin tekanannya, jadi enggak langsung dengan posisi tekanan yang kuat. Untuk videonya sedikit saya percepat ya teman-teman, supaya tidak terlalu lama di bagian yang sama. Teman-teman juga bisa lihat sendiri video yang sudah saya contohkan itu. Oke, untuk poin skapula ya yang paling bawah itu silahkan teman-teman tambahkan 1 jempol ke arah dalam mendekati tulang belakang ya. Itu silahkan teman-teman lakukan tekan putar ya, sedikit lebih lebar untuk putarannya. Di situ biasanya banyak sekali sumbatan-sumbatan di situ dan juga kekakuan otot. Nah, selain menggunakan jempol, teman-teman bisa juga lakukan menggunakan kedua jari ya, untuk dilakukan penekanan ya.
Tekan, tekan, geser ya, tekan, tekan, geser ya di bagian otot yang dirasa kaku di bagian eh, samping tulang belakang yang mendekati skapula, yang skapula bagian bawah teman-teman. Gitu. Silahkan diuraikan ya sumbatan-sumbatannya. Jika tangan teman-teman dirasa sudah terlalu capek ya, teman-teman bisa gunakan teknik juga menggunakan dua jempol ya. Jadi dua jempol disatukan, kemudian ditekan, tekan, geser ya, ditekan, tekan, geser. Menggunakan dua jempol seperti yang saya contohkan di video tersebut ya Kak. Jika penekanannya sudah dilakukan dengan durasi sekitar 5 menitan, 5 menit sampai dengan 10 menit. Nah, sekarang teman-teman lakukan kembali ya relaksasi di bagian depan skapula seperti proses di awal tadi ya. Ditekan menggunakan pangkal telapak ya, seperti yang saya contohkan ini, supaya lebih rileks otot-ototnya, tidak terjadi nyeri atau jarem ya di bagian skapula yang kita lakukan penekanan dengan jempol tadi. Jadi di awal kita berikan relaksasi dan di akhir kita berikan relaksasi juga. Kita lanjut ke titik selanjutnya ya, yaitu di bagian tengah-tengah skapula ya. Di situ terdapat legokan, teman-teman. Bisa teman-teman lakukan penekanan ya dengan cara ditekan putar. Tekanannya tidak usah terlalu keras karena biasanya di bagian ini itu sudah terasa sakit dan nyeri. Nah, teman-teman lakukan aja penekanan di bagian ini juga selama 30 kali pengulangan ya, supaya otot dan juga sumbatan-sumbatannya itu bisa terurai. Jika sudah, silahkan sama ya, lakukan relaksasi juga dengan cara ditekan putar menggunakan keseluruhan telapak ya di bagian skapulanya. Jadi seperti pada saat di awal tadi ya. Langkah selanjutnya yaitu kita posisikan ya tangan kita masuk ke dalam, kemudian dorong tangan klien itu ya, ke arah sisi tangan satunya. Tujuannya untuk merelaksasi ya di bagian otot-otot skapula itu. Lalu tangan dibentangkan ya ke arah samping dan dilakukan penekanan tepat di ujung dari ujung atas ya dari lengan. Nah, selain ditekan menggunakan telapak tangan, juga silakan ditekan menggunakan jempol. Ini tangan saya menekan menggunakan jempol ya di bagian otot tricepsnya ya, atau paling ujung atas itu berarti di bagian area ketiak. Ditekan, tekan ya. Ini buat teman-teman yang punya keluhan lengannya terasa lemas atau tidak bertenaga ya. Jadi silakan teman-teman lakukan pemijatan ya di area dekat dengan ketiak, otot di area dekat ketiak ya. Setelah itu tangan letakkan di samping dan lakukan pemijatan di area otot bagian bicep ya.
itu menggunakan jari jempol dan jari yang lainnya dengan cara ditekan-tekan secara menyeluruh, teman-teman. Jika sudah selesai di bagian satu sisi, silakan teman-teman ganti ke bagian sisi satunya ya, skapula satunya dengan cara dan metode yang sama seperti di bagian tangan sebelah kiri tadi ya. Silakan teman-teman praktekkan. Jangan di skip videonya supaya teman-teman bisa lebih memahami. Jika keduanya sudah selesai ya, silakan teman-teman lakukan pemijatan relaksasi ya. Untuk relaksasi tahap akhir ini yaitu dengan menggunakan kedua telapak tangan langsung ya. Jadi kedua telapak tangan ini berada di sebelah sisi kanan dan sebelah sisi kiri dari punggung ya. Jadi sebelahnya tulang belakang, teman-teman. Silahkan yang merasa video ini bermanfaat boleh dibantu di like, share, dan komen. Jangan lupa juga di subscribe ya teman-teman, supaya lebih semangat lagi membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman semuanya.